Terserah. Kapan sadarnya lo? Berbagai sifat manusia di kehidupan sehari-hari yang selalu bikin kesel. Bikin tambah kesel, sifat itu selalu diulang. Kami rangkum jadi satu, biar kamu tambah kesel lagi dan lagi. KZL, kapan sadarnya lo? Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3:30 sore di Trans TV. Saya kan memang sudah menyerahkan semua kepada Kapolres sini kan, jadi ya sudah saya serahkan semua ke kepolisian gitu aja. Melalui kuasa hukum, kita buat betul. laporan ke Polres karena tidak ada itikat baik saudara Vicky untuk menyelesaikan ini. Entah janji-janji, entah apa, tidak ada. Ada artis, ada artis, Ketegangan terjadi saat Vivi Paris bertemu dengan adik Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Selatan, Senin 5 Agustus kemarin. Vivi yang memenuhi undangan konfrontir bersama Vicky Prasetyo terkait kasus penggelapan mobil, tidak mengerti kenapa Baby, adik Vicky, bersikap nyinyir kepadanya. Ya, seperti diketahui, perseteruan antara dua orang yang pernah saling mencintai ini masih terus bergulir. Setelah 4 kali mangkir dari agenda konfrontir bersama Vivi Paris, kali ini Vicky akhirnya datang juga. Kalau dari awal itu kasus ini sudah hampir 2 tahun, saya laporan di Polres Jakarta Selatan, dan hari ini rencana akan dilakukan konfrontir yang keberapa ya Pak? Keempat kali dikonfrontir gitu, katanya Vicky sedang on the way. Kalau adanya sih sudah sudah sampai di sini gitu. Kasusnya kasus apa ya? Diduga penggelapan mobil saya, itu aja yang memang Vicky sudah mengakui bahwa terima mobil saya beserta BPKB yang katanya dananya itu untuk kampanye calon wali kota saat itu. Tapi tanpa seizin saya menggunakan dana tersebut, dan saya sepeser pun tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan mobil saya tersebut. Perseteruan mereka yang sudah berjalan selama 2 tahun itu bermula ketika Vicky meminjam mobil kepada Vivi untuk keperluan dana kampanye. Belakangan, Vivi baru tahu bahwa Vicky telah menjual mobilnya yang seharga 800 juta rupiah tersebut. Padahal, awalnya mantan kekasih Zaskia Gotik itu mengaku hanya akan menggadaikannya. Iya, memang sama Vicky itu dijual akhirnya gitu, karena memang BPKB saya diminta kan begitu. Bilangnya katanya untuk digade, cuma kok beda kenyataan antara digade, kenyataannya dijual kan begitu, dan dananya modus. Nah, betul. Dan dananya ternyata bukan untuk kepentingan apa-apa, tapi untuk kepentingan pribadi, kampanye calon wali kota saat itu begitu. Kalau saya nggak mungkin, kalau saya sudah serahkan ke penyidik, ke pengacara, ya saya biar Vicky langsung aja yang menyelesaikan. Saya nggak mau melalui saya langsung, nanti PHP lagi kan. Pada kesempatan itu, rupanya Vicky memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan. Ia datang ditemani sang adik yang sempat melempar sindiran pedas ketika Vivi sedang melakukan sesi wawancara. Vivi pun cuek dan menganggap apa yang dilakukan Baby hanya untuk mencari popularitas saja. Saya tidak konfrontir dengan adanya Vicky. Adanya saudara Vicky langsung. Kalau adanya Vicky saya tidak tahu kepentingannya apa. Mungkin dia pengen jadi artis kali ya. Gitu. Karena tidak ada kepentingan apa-apa dengan adanya yang saya laporkan. Yang saya laporkan itu Vicky, bukan keluarganya. Karena apa dia yang hadir, jadi kayaknya dia pengen jadi artis, pengen pansos kayaknya adiknya ini. Proses konfrontir antara Vicky dan Vivi berlangsung hingga matahari tenggelam. Usai menjalani pemeriksaan, Vicky keluar dengan tergesa-gesa dan sempat hendak melarikan diri dari kejaran awak media. Cepet. Hasilnya gimana bos tadi bos? Maksudnya oke bos. Iya bentar. Klarifikasi aja bos. Kita aja. Gimana hasilnya tadi? Lama nih. Enggak ada gimana, udah dijalankan. Panggil. Jadi bisa dikonfrontir. Udah itu aja. Hasilnya ya nanti setelah ini kan ada ya nggak tahu kewenangan penyidik atau bagaimana. Tapi lo maunya gimana? Mau mengganti kah atau benar kah? Mau ngeganti duitnya atau gimana Pak? Ya nanti tinggal tunggu hasil dari pengembangan aja, makanya tadi cuma hanya sebatas periksa gitu.
Pria bernama asli Hendrianto itu pun tetap tidak mengakui telah melakukan penggelapan. Ia pun seakan gelisah dan ingin segera tutup buku dari pertanyaan wartawan tadi malam. Sementara reaksi berbeda ditunjukkan oleh Vivi Paris. Setelah keluar dari kantor Polres Jakarta Selatan, Vivi menyebut bahwa Vicky bersedia mengganti rugi atas mobil yang telah dijualnya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik ke saya dan Vicky, dan memang itu sifatnya konfrontir ya. Dan Vicky tadi kooperatif untuk datang, walaupun konfrontir yang keempat kali, alhamdulillah beliau datang kan begitu. Ada beberapa pertanyaan yang memang berbeda gitu kan, dari Vicky pernyataannya seperti apa, dari aku seperti apa gitu. Itu aja sih tadi. Kalau untuk dari Vicky pribadi memang iya ingin mau menyanggupi untuk mengganti semua kerugian yang sudah saya tanggung sebelumnya gitu. Intinya sih begitu. Cuma memang kalau untuk penyidik pribadi kan kasus secara hukum ya. Jadi kalau mau damai dengan Vicky ya memang dilakukan di luar dari proses hukum gitu. Tak hanya itu, meski terlihat seperti tidak bersalah, Vicky rupanya meminta maaf berkali-kali kepada Vivi di depan petugas kepolisian. Meski demikian, Vivi tak lantas mencabut laporan atas proses hukum terhadap Vicky, karena ia masih menanti kejujuran pria 35 tahun itu untuk membayar ganti rugi. Pasti berkali-kali meminta maaf, dan memang saya awalnya tidak mau ya. Maksudnya tidak mau tuh saya tidak langsung mengiyakan, karena kan proses hukum bukan masalah maaf-maafkan kan begitu. Cuma memang belakangan Vicky meminta agar berdamai, tapi aku akan melunasi semuanya. Apa ganti rugi, apa maunya saya akan diikutin. Aku minta ya diganti semua kerugian saya, dia menyanggupi. Alhasil, jika memang di kemudian hari Vicky Prasetyo tidak kunjung membayar janjinya kepada Vivi Paris perihal mobil, maka artis dan presenter asal Bekasi itu terancam kembali tidur di dalam buih.